Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya, Anis Aliazir Fatin, lalu ada Nabila Damayani Marzaman, dan ada Rena Delianti. Kami akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai usulan judul penelitian. Sebelum kami membahas tentang judul apa yang kami pilih, alasan dan paradigma, saya akan membacakan 3 judul penelitian yang sudah kami temukan sebelumnya, yakni yang pertama ada membedah istilah-istilah asing dalam Al-Quran guna meningkatkan kualitas transendental antara hamba dan Tuhannya. Yang kedua, ada pengaruh love language terhadap kualitas hubungan antar sesama manusia menggunakan paradigma konstruktivitas. Lalu yang ketiga, ada analisis latar belakang keberhasilan seseorang berdasarkan privilege dan pengaruh tingkat percaya diri dalam kelompok sosial. Nah, dari 3 judul penelitian ini, akhirnya kami sepakat memilih satu judul yang berjudul membedah istilah-istilah asing dalam Al-Quran guna meningkatkan kualitas komunikasi transendental antara hamba dan Tuhannya. Lalu ada latar belakang mengapa akhirnya kami memilih judul ini, yakni setiap manusia yang mengakui adanya Tuhan dan beragama tentunya tidak akan terlepas atau tidak akan asing lagi terhadap kitab atau pedoman utama yang akan mereka pakai dalam berkehidupan sehari-hari. Dan dalam hal ini kami sebagai para peneliti akan membahas Al-Quran yang menjadi kitab pedoman atau kitab suci orang-orang yang beragama Islam di seluruh dunia. Sehingga setiap manusia yang mengaku dirinya memeluk agama Islam diharuskan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran yang di dalamnya adalah firman Allah untuk hambanya yang bertuliskan dengan bahasa Arab. Dan karena kita ini adalah orang-orang Indonesia yang tidak semuanya mengerti dan paham betul tentang bahasa Arab, sehingga mungkin kita kerap kali menemukan istilah-istilah asing yang mungkin juga tidak semua orang tahu apa itu maknanya, apa itu artinya, lalu bagaimana cara membacanya, lalu apa hubungannya dengan komunikasi transendental antara hamba dan Tuhannya. Lalu nanti setelah kita mengetahui apakah akan ada pengaruh besar yang akan dirasakan oleh seseorang yang mengetahui hal tersebut. Dan nantinya akan ada alasan-alasan lainnya mengapa akhirnya kami memilih judul penelitian ini yang akan disampaikan oleh rekan saya Rena Delianti. Baik, terima kasih. Nah, kenapa? Di sini ada 4 alasan sehingga kami memutuskan untuk memilih judul ini. Yang pertama, karena penelitian ini masih jarang dilakukan sehingga dari hasil research yang kami lakukan di beberapa website seperti Google Scholar, Akademia Edu, atau website-website lainnya, memang, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang pembedahan istilah-istilah asing dalam Al-Quran. Lalu ada alasan kedua mengapa akhirnya kami memilih judul ini, pastinya setiap penulis atau peneliti punya harapan besar terhadap akhir dari penelitiannya. Nah, salah satu harapan kami adalah berharap nantinya jurnal ini akan memperluas intelektual para pembacanya, khususnya kita sebagai penulisnya. Dan semoga dari hasil penelitian ini tidak hanya bisa dirasakan oleh orang-orang Islam saja, tapi bisa dirasakan oleh umat-umat lainnya. Jadi memperluas intelektual tidak hanya orang Muslim, tapi orang-orang lainnya. Lalu yang ketiga karena berdasarkan hasil voting. Jadi sebelum kami menentukan judul yang akan kami pilih untuk diteliti lebih lanjut, kami membuka voting untuk melihat ketertarikan orang-orang terhadap judul-judul yang kami usulkan. Nah, dari hasil voting kemarin, judul ini mendapatkan suara terbanyak di antara 2 judul lainnya untuk diteliti lebih lanjut. Lalu yang terakhir karena menarik. Dari hasil voting yang kami lakukan kemarin, banyak sekali responden yang mengemukakan bahwa penelitian ini banyak menarik perhatian mereka, yang artinya mereka ingin mengetahui bagaimana proses komunikasi transendental antara hamba dan Tuhannya. Oke, tadi adalah 4 alasan mengapa akhirnya kami memilih judul ini sebagai penelitian kami selanjutnya. Nah, pada penelitian kali ini kami menggunakan paradigma konstruktivisme. Mengapa kami memilih paradigma ini? Padahal masih ada paradigma-paradigma lain yang tentunya akan membuat hasil-hasil datanya lebih keren, seperti ada paradigma kritis atau paradigma positivisme. Namun, pada akhirnya kami sepakat untuk memilih paradigma konstruktivisme karena yang pertama, dengan paradigma inilah peneliti berharap hasil dari penelitian ini akan memberikan value positif yang akan didapatkan bagi
kami, para penulis dan para pembaca, yang mana hal ini merupakan salah satu karakteristik dari paradigma konstruksivisme. Ya, lalu yang kedua, mengapa kami memilih paradigma konstruksivisme? Karena paradigma ini memiliki metode yang disebut dengan dialektis untuk memecahkan persoalan, yang mana terdapat proses pemikiran peneliti atau penulis yang berkembang karena mendapat ide-ide baru terhadap istilah-istilah asing yang terdapat dalam Al-Quran ini. Nah, alasan lainnya adalah karena paradigma ini, peneliti dapat secara bebas atau leluasa mendeskripsikan hasil yang didapat dari kegiatan penelitian yang dapat dikatakan juga dengan subjektivitas penulis. Oke, dan alasan akhir kenapa akhirnya kami memiliki paradigma ini adalah karena dalam paradigma ini terdapat metode kualitatif yang digunakan dalam pengumpulan datanya, di mana di dalamnya lebih menonjolkan kepada proses dan makna selama berkegiatan penelitian yang nantinya dituangkan dalam bentuk deskriptif atau penjabaran. Jadi seperti itulah judul, alasan, dan paradigma yang akan kami gunakan dalam kegiatan penelitian nantinya, dan mungkin semoga dengan judul ini akan ada nilai-nilai baik yang kita dapatkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon doanya supaya kegiatan kami berjalan dengan lancar dan hasilnya akan dapat dirasakan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.